Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Maria Dinda Mutiara Putri, NIM 22C10059, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjawab beberapa pendapat saya tentang kesombongan dan kasih pengampunan. Sebelumnya mari kita satukan dalam doa untuk memulai kegiatan kali ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, rahmat yang kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan mata kuliah pendidikan agama regulitas. Kiranya kau berikan kami kelancaran dalam memahami materi ini. Amin. Atas Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah Bapak berikan. Pertanyaan pertama menurut saya, agar hubungan menjadi tetap harmonis yaitu dengan cara menghargai pendapat orang lain dan tentunya menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita seperti ras, suku, budaya, dan juga bahasa. Dengan menghargai itu mungkin keharmonisan akan membentuk karena sifat masing-masing kita sendiri, saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan satu sama lain juga. Dan juga di agama selalu mengajarkan kita untuk selalu bersikap toleransi. Apapun pilihan agama orang lain, apapun pilihan kita, apapun keyakinan kita, di agama selalu mengajarkan sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain agar tidak terjadinya perselisihan antara etnis, agama satu dan agama yang lainnya. Oleh karena itu, sangat pentingnya bersikap toleransi kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, saya akan menjawab. Menurut pendapat saya, kapitalisme itu sistem dalam perdagangan industri produksi yang dikendalikan oleh pemilik swasta dan orang-orang yang memiliki sumber daya yang banyak dalam hal untuk mendapatkan untung di dalam perdagangan yang ada. Individualisme menurut saya orang yang memiliki pandangan moral, sosial yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain ataupun lebih memikirkan dirinya dahulu gitu daripada orang di sekitar-sekitarnya dan berkemauan tinggi untuk dirinya sendiri. Komensarisme menurut saya yaitu seseorang ataupun beberapa kelompok bahkan masyarakat untuk mengonsumsi barang-barang yang baru maupun yang ada, dan juga kadang mereka mengonsumsi atau menggunakan barang-barang hasil produksi orang lain seperti dari luar negeri, bukan dari dalam negeri, dengan terlalu berlebihan, bahkan menjadi ketergantungan untuk selalu menjadi konsumen bagi suatu produk. Hedonisme yaitu menurut saya memiliki pandangan hidup untuk selalu lebih dan lebih dari orang lain, ingin selalu berada di atas. Dan harta biasanya harta yang kayak lebih ke yang dimaksud adalah harta yang biasanya orang hedonisme itu mereka bahagia jika memiliki pakaian ataupun barang yang lebih mahal daripada biasa yang ada di sekitarnya, orang yang di sekitarnya. Dan menurut saya agama tidak pernah mengajarkan kita bersikap sombong, bahkan apalagi untuk melupakan Tuhan yang sudah menciptakan kita. Menurut saya sikap manusialah yang membuat pribadinya masing-masing tersesat dengan kesombongannya yang ada di bumi. Karena manusia selalu merasa lebih baik dari manusia yang lainnya. Bahkan manusia memiliki rasa iri dan dengki yang di agama tidak pernah diajarkan. Hal itulah yang membuat manusia merasa paling hebat, merasa paling berkuasa, hingga akhirnya dia lupa dengan penciptanya dan merasa paling hebat di seluruh bumi ini. Dari hal ini kita bisa ambil dari kutipan Alkitab Amsal 21 ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Menurut saya kiamat tuh akhir dari kehidupan kita di dunia. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi, tetapi kiamat di dalam ajaran Islam yang saya tahu ada dua, kiamat sugro dan kiamat sugro merupakan berakhirnya sebagian kehidupan yang ada di dunia. Kiamat ini biasanya disebut sebagai kiamat kecil. Sejatinya kiamat sugro ialah bencana alam, seperti bencana alam
longsor, terus banjir, hingga kematian yang menimpa seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya mengenai kiamat sugro yang berbunyi, jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, kursinya diperlihatkan kepadanya pada saat pagi, sore, hari. Jika ia termasuk ahli surga, ia akan melihat jelas gambaran dirinya sebagai ahli surga. Dan yang kedua, kiamat kubro merupakan kehancuran seluruh alam semesta beserta makhluk yang ada. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya bahwa kiamat kubro terjadi pada Jumat. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, makna faiza barika adalah sangat takut, lalu terbelalak dan terbuka matanya karena dahsyatnya kiamat dan ketakutan mereka terhadap kematian. Selanjutnya saya akan menjawab di video yang kedua. Untuk soal nomor 1, tiap orang pasti ingin dikasihi, sebaliknya tidak ada orang yang ingin dibenci atau dijauhi. Namun tidak semua orang tahu cara mengasihi dengan tepat. Ada pula yang membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, dan rasnya. Padahal identitas tersebut pada umumnya didapatkan sejak lahir tanpa kebebasan memilih sesuai keinginan. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan demikian seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Kita tetap bisa mengasihi orang lain dalam keberagaman. Dan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, pengampunan merupakan masalah yang sangat menentukan bagi keselamatan manusia, sebab pengampunan secara ilahi merupakan bagian yang sangat fundamental bagi keselamatan umat manusia. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman yang benar tentang pengampunan Allah. Dikutip dalam Matius ayat 18, 21-35, Yesus mengajarkan pengampunan tanpa batas melalui suatu perumpamaan. Melalui metode kualitatif dengan jenis penelitian tekstual atau penelitian tirantun murni, ditemukan pemahaman bahwa mengampuni tanpa batas merupakan tuntunan Allah bagi setiap orang percaya. Pengampunan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus didasarkan pada anugerah Allah tanpa menuntut ganti rugi. Allah mengampuni tanpa syarat, tanpa tuntutan, tidak ada rasa yang terpendam. Sekian dari saya, terima kasih. Mari akhiri pelajaran kali ini dengan doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu telah lancar membuat video ini dalam mengerjakan tugas pendidikan regularitas. Terima kasih ya Bapak atas hari ini, kami ucap syukur kepadamu. Amin.